Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program Oriented Evaluation Approach. Pendekatan evaluasi berorientasi program. Mata kuliah evaluasi program dengan dosen pengampu Dr. Cepi Safrudin Abdul Jabar, MPD. Untuk tim presentasi, di sini ada saya sendiri, Nuriana Fitriani, dan Bapak Dwi Hardianta, serta Bapak Sigit Widianto. Untuk materi pembahasan kami kali ini adalah yang pertama adalah apa konsep kunci dan pendekatan evaluasi berorientasi tujuan. Yang kedua, bagaimana evaluasi pendekatan ini dapat diterima. Yang ketiga, bagaimana model logis dan teori yang digunakan dalam pendekatan program. Yang keempat, apa konsep dasar dari teori evaluasi dan apa manfaat tentang melakukan evaluasi. Selanjutnya, untuk pengertian, di sini pengertian pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi berorientasi tujuan adalah ditentukan tujuan dari beberapa kegiatan, dan kemudian evaluasi berfokus pada sejauh mana tujuan atau sasaran tersebut tercapai. Peran kunci evaluator dalam evaluasi yang berorientasi pada tujuan adalah untuk menentukan apakah beberapa atau semua tujuan program tercapai. Jika demikian, seberapa baik pencapaiannya. Untuk selanjutnya, pendekatan untuk evaluasi tujuan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah menetapkan tujuan. Yang kedua adalah mengklasifikasikan tujuan. Yang ketiga adalah tentukan tujuan dalam istilah perilaku. Yang keempat adalah temukan situasi di mana pencapaian tujuan dapat ditunjukkan. Dan yang kelima adalah mengembangkan atau memilih teknik pengukuran. Yang keenam adalah mengumpulkan data kinerja. Yang terakhir adalah bandingkan data kinerja dengan tujuan yang dinyatakan secara perilaku. Untuk selanjutnya adalah pendekatan berorientasi tujuan yang berkembang dari karya Tyler pada tahun 1960-an dan 1970-an adalah berfokus pada dasar. Yang pertama, mengartikulasikan tujuan program. Yang kedua adalah mengidentifikasi sarana, biasanya menggunakan tes untuk mengukurnya. Dan yang ketiga, mengelola tes, menganalisis data yang mengacu pada tujuan sebelumnya yang dinyatakan. Yang keempat adalah menentukan keberhasilan program. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sigit. Kepada Bapak Sigit, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yana atas kesempatannya. Kemudian, ketika sebuah program sedang dikembangkan, ini ada beberapa melewati tahap perkembangan. Nah, tahap pertama yaitu definisi. Kita harus mengetahui definisinya. Selama tahap definisi atau desain ini, jadi pada fokus pekerjaan dan mendefinisikan proses atau kegiatan, gambaran, peserta yang berkegiatan dan mencapai tujuan tersebut. Kemudian adalah tahap installation. Tahap installation ini digunakan sebagai standar untuk menilai operasi program, sehingga evaluator melakukan serangkaian tes
kongruensi untuk mengidentifikasi setiap perbedaan antara yang diharapkan dan pelaksana program. Tahap ketiga yaitu proses atau interim products. Selama tahap proses ini, evaluasi berfokus pada pengumpulan data tentang kemajuan peserta untuk menentukan apakah perilaku mereka berubah sesuai yang diharapkan. Kemudian tahap keempat adalah produk. Produk sendiri ini merupakan tujuan evaluasi untuk menentukan apakah tujuan akhir program telah tercapai. Kemudian tahap yang terakhir, ini yang paling penting adalah cost dan benefit. Ini opsional ya. Jadi evaluasi membutuhkan biaya atau manfaat analisisnya dibandingkan hasil yang akan dicapai. Next. Jadi ada gambaran sebuah kubik yang dijelaskan pada Hammond pada tahun 1973. Nah, kubik ini menjelaskan tentang 3 dimensi kubus pada sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan kaum muda atau penerima ya. Sebagai contohnya seperti itu, kebutuhan kaum muda atau penerima. Sehingga di sini dijelaskan kebutuhan pada kaum muda ini ada intelektual, rekreasi fisik, kejuruan, sosial, moral, estetika budaya, dan emosional. Kemudian selanjutnya contohnya adalah pada usia remaja. Nah, di usia remaja ini kita membutuhkan yang jelas perumahan, layanan sosial, pelayanan, ekonomi, pekerjaan umum, keadilan, dan pendidikan. Selanjutnya, jadi model logis dan dasar teori pendekatan evaluasi. Ya. Pada model logika telah dikembangkan sebagai perpanjangan dari evaluasi yang berorientasi tujuan dan dirancang untuk mengisi langkah-langkah antara program dan tujuannya. Nah, biasanya model logika ini memerlukan perencanaan program atau evaluator untuk mengidentifikasi masukan program, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan hasil yang mencerminkan tujuan pada jangka panjang atau pada sasaran program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dwi. Dipersilakan untuk Bapak Dwi. Terima kasih Mas Sigit. Untuk selanjutnya, tipikal dari model logika dapat mencakup sebagai berikut. Masukan bahwa anggaran tahunan, fasilitas kepegawaian, peralatan, dan bahan yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Yang kedua, kegiatan sesi mingguan, kurikulum, lokakarya, konferensi, rekrutmen, layanan klinis, buletin, pelatihan staf, semua komponen kunci dari program. Selanjutnya adalah keluaran, jumlah peserta atau klien yang dilayani setiap minggu, jumlah pertemuan kelas, jam layanan langsung kepada setiap peserta, jumlah buletin, dan produk program langsung lainnya. Next. Teori program. Teori program adalah sebagai proses komponen program dianggap mempengaruhi hasil dan kondisi di mana proses ini diyakini beroperasi. Di kedua kasus dan dalam definisi lain, teori program menjelaskan logika dari program. Menurut Donaldson 2017. Jadi perbedaan teori program dan logika. Model logika dapat menggambarkan teori program jika artikulasi dari input program, kegiatan, keluaran, dan hasil sudah cukup untuk menjelaskan mengapa program dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasilnya. Digunakan sebagai alat untuk mengembangkan teori program. Dengan kata lain, teori program mungkin terlihat seperti logika model. Dalam model logika adalah tahapan masukan, aktivitas, keluaran, dan hasil. Langkah-langkah untuk pengembangan evaluasi berbasis teori. Yang pertama, melibatkan stakeholder terkait. Yang kedua, kembangkan draft awal teori program. Yang ketiga, presentasi draft pada stakeholder. Kemudian lakukan pemeriksaan yang masuk akal. Next, Mbak. Ya, sebentar Pak, ini ada macet. Sudah? Ya.
Jadi komunikasikan temuan ini kepada stakeholder utama dan revisi teori program sesuai kebutuhan. Itu menurut Donaldson tahun 2017. Kemudian selanjutnya. Oke. Sebentar ya, ini rada. Kekuatan dan daya tarik terbesar dari pendekatan berorientasi tujuan yaitu kesederhanaan, mudah diikuti dan diterapkan, mudah dipahami, sehingga menghasilkan informasi yang umumnya disetujui oleh pimpinan program yang relevan dengan misi. Selanjutnya, karakteristik utama evaluasi bebas tujuan. Yang pertama adalah evaluator sengaja menyadari tujuan program. Kemudian yang kedua, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tidak boleh mempersempit fokus evaluasi belajar. Yang ketiga, evaluasi tanpa tujuan berfokus pada hasil aktual daripada yang dimaksudkan hasil program. Yang keempat, bahwa evaluator bebas tujuan memiliki minim kontak dengan manajer program dan staf. Kemudian yang kelima adalah evaluasi tanpa tujuan meningkatkan efek samping yang tidak terduga akan dicatat. Selanjutnya, pendekatan evaluasi, jadi kesimpulannya ada pendekatan evaluasi yang berorientasi pada tujuan adalah salah satu pendekatan pertama untuk evaluasi dan masih umum digunakan sampai sekarang. Beberapa bentuknya saat ini berbasis standar pengujian dan akuntabilitas dalam pendidikan dan sistem pemantauan kinerja yang digunakan banyak program pemerintah. Kemudian pendekatan berorientasi tujuan berfokus pada artikulasi tujuan dari program dan mengumpulkan data untuk menentukan sejauh mana mereka dicapai. Selanjutnya, model logika sering digunakan oleh pemimpin program dan evaluator saat ini untuk menghubungkan masukan program, proses, keluaran, dan hasil dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang program atau kegiatan evaluasi. Pendekatan evaluasi berbasis teori memanfaatkan ilmu sosial, teori, dan penelitian yang relevan dengan program dan asumsi pemangku kepentingan tentang mengapa program harus bekerja untuk mengembangkan teori program. Teori program ini kemudian berfungsi sebagai dasar untuk memilih pertanyaan evaluasi dan membuat keputusan tentang apa yang untuk dipelajari dan kapan harus digunakan untuk mengumpulkan data. Pendekatan evaluasi tanpa tujuan diusulkan terutama untuk mengidentifikasi hal-hal yang tidak terduga, efek samping dari suatu program yang merupakan evaluasi yang diarahkan pada tujuan atau berorientasi pada tujuan mungkin ketinggalan karena fokus pada hasil program yang diinginkan daripada pada hasil program yang sebenarnya. Demikian paparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.